Ya, kalau bicara sahur itu puasa, atau kemudian identik dengan kalau orang Jawa itu tirakat begitu. Tapi sebagian besar orang memahami bahwa tirakat itu ya tidak makan dan nggak minum begitu. Kalau hanya sekedar itu sih binatang aja bisa. Iya. Dan itu saya lakukan lebih dari 11 tahun dulu, ya kan? Nggak makan, nggak minum, cek dodolan majalah, ngeliling go sepeda ontel, satu perumahan ke perumahan yang lain gitu. Ya mau ngono wae gitu ya. Nah maksud saya ada nggak sih pemahaman tirakat di level yang lebih tinggi, atau kemudian kalau anak SD itu memahami orang tirakat itu ya wis pokoknya nggak makan nggak minum. Nah kalau kita udah dewasa masuk kok yuduk kono wae gitu maksudnya. Kalau pandangan dari Mas Dino sendiri seperti apa tentang tirakat itu? Kita kembali pada hakikat dari tirakat itu, apa sih tirakat gitu kan gitu. Kalau kita menjalani tirakat tapi nggak tahu arti tirakat itu sendiri ya percuma kan gitu. Sama saja kita menjalani sesuatu tanpa kita mengetahui artinya. Jadi ibarat orang itu jangan hanya menjalani saja, tapi dengan pemahaman yang lebih. Apa sih tirakat itu kan gitu kan. Kadang-kadang orang mengabaikan itu. Nah, yang namanya tirakat itu suatu perjalanan kehidupan berdasarkan rasa kesadaran diri untuk berbuat kebaikan, ya kan? Nah, buat siapa? Ya buat diri kita sendiri, juga buat orang lain, bahkan buat alam semesta ini. Kalau kita hanya tirakat hanya suatu keinginan semata atau sifatnya sesaat karena ada sesuatu yang dituju, misalkan aku pengen tirakat ben iso sugih, ben iso usahaku lancar. Nah, itu namanya bukan tirakat. Tapi itu suatu cara untuk menempuh suatu cara permintaan ya. Ibaratnya gini, kita itu minta sama Tuhan pasti diberi, ya kan? Dengan cara orang yang dibilang tirakat. Sebenarnya itu bukan tirakat, tapi permohonan. Karena gini, ibarat gini ya, kadang-kadang ya gimana ya, kehidupan ini sudah lepas dari kesejatian hidup yang sebenarnya. Sebuah tirakat atau prihatin yang Jawa ngarani itu diarahkan pada sesuatu hal yang ingin dicapai kan. Padahal di dalam kehidupan ini kita juga punya tanggung jawab, ya kan? Namanya dharma gitu. Dharma itu sebuah pertanggungjawaban diri. Kita menjalankan dharma kehidupan. Sepantasnya kita hidup itu bagaimana gitu kan. Nah, kadang-kadang orang mengabaikan itu. Kita harus memantaskan diri. Iya. Nah, karena ya pengaruh kehidupan sekarang ini yang dipandang itu hanya sifatnya materi gitu kan. Tapi tirakat yang sebenarnya itu adalah suatu pengabdian. Itu yang namanya tirakat. Nah, pengabdian didasari dari kesadaran diri. Kita hidup sudah diberikan makan, sudah diberikan nafas, diberikan energi, apapun segala apapun yang masuk di dalam tubuh kita itu adalah pemberian Sang Maha Pencipta. Nah, itu sebagai pengabdian kita, rasa syukur kita tanpa ada rasa sifat pamrih. Nah, itu yang namanya tirakat. Tapi kalau tirakat masih memendam rasa pamrih itu sendiri, itu namanya bukan tirakat. Iya. Terus sama halnya gini. Dan yang namanya tirakat itu jangan dibatasi oleh waktu. Misalkan kita mengolah meditasi, melek bengi, itu jangan dibatasi waktu. Saya sendiri ya kuncinya hanya melek bengi. Ya, ketika melek malam itu kan kita lebih ada yang seperti yang saya bilang adalah heneng, henung, hening. Kita diam di dalam kesunyian. Di dalam kesunyian kita merenung. Nah, merenungkan apa? Sing wis tak lakoni iki bener apa ora ya? Kekuranganku ono ning endi? Kekuranganku ada di mana? Apa yang saya lakukan sudah benar atau belum? Kira-kira ada kata-kata atau ucapan saya yang mungkin merugikan atau menyakitkan hati orang lain.
kira-kira ada pemikiran saya ada yang negatif atau tidak. Nah, kita analisa pikiran kita analisa rasa kita. Nah, dengan kita bisa menganalisa pikiran kita, bisa menganalisa rasa kita, maka ibarat kita diri kita akan terbimbing dengan diri kita sendiri. Itu namanya guru sejati. Makanya kalau ketika di hening, di kesunyian dan merenung, akhirnya kita mau nggak mau ngobrol dengan diri kita. Oke, sebentar Mas. Kalau misalnya nih dalam perspektif teman-teman Muslim ya, Iya. salah satu tujuan orang disuruh puasa itu kan supaya kemudian dia bisa merasakan betapa sulitnya orang-orang yang miskin, orang-orang yang termarginalkan, tidak bisa makan seperti layaknya kita begitu. Nah, itu kan salah satu tujuannya. Nah, ketika kemudian kita sudah sampai di kesadaran itu, harusnya kan ditarik. Nek wis kowe ngerti, actionmu terus koyo opo. Nek kowe sekedar mung betah lesu, betah ngelak gitu. Kadang saya berpikir gini, kuwi wis tak lakoni zaman aku biyen. Bahkan saat wong liya kawit cilik duwe bapak, aku ki wis tirakat terus mergo ora duwe bapak kawit cilik. Nah, maksud saya di level tertentu harusnya ketika kemudian kita memahami tirakat tuh mbok yo levelnya dinaikkan. Aku iso tuku klambi 100 seminggu iso ya, tapi aku ngerti wates. Oh ya cukup beli 2 saja misalnya ya kan. Aku bisa, andai kata suka sama pasangan orang lain itu bisa, tapi aku tahu batasan, nggak tak lah. Itu kan wujud juga tirakat-tirakat seperti orang Samin kan gitu Mas. Iya. Waktu nih poso di ini yo mangan Mas. Tapi dia tirakat dengan tindakan dan laku. Bagaimana Mas Tinus? Orang-orang yang seperti kaum Samin begitu, dia tirakatnya dengan perbuatan, tidak dengan makanan dan minuman tadi. Gimana Mas? Nah, sama aja, itu ibaratnya namanya tirakat itu sebenarnya ya pernah saya bilang topo wening dan topo ngerami, ya kan. Topo wening itu di dalam keheningan kita menata pikiran kita, rasa kita. Kalau kita sudah menerapkan, kita bisa menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari, kan gitu loh. Jadi modal awal kita untuk menerapkan, jadi hidup itu selalu berulang-ulang. Iya. Misalkan di siang hari kita harus bersosialisasi dengan banyak orang, dan kita harus tahu apa yang harus kita lakukan. Dengan cara ngomong kita baik sama orang itu terbagian dari tirakat, ya kan? Untuk mengendalikan ucapan kita. Iya. Mengendalikan pikiran kita, ketemu kayak rasan-rasan orang, kita rasan, aku kok ngomongin orang ya, pada dasar padahal pada dalam diriku juga belum tentu benar, kan gitu. Itu bagian tirakat. Makanya dulu saya pernah bilang, cuman itu kan beda bahasa ya. Iya. Nah, ya itu tadi topo wening sama topo ngerami, topo di dalam keheningan itu yaitu heneng, hening, heneng, henung, hening. Kalau kita sudah menerapkan di heneng, heneng, hening, kita terapkan di kehidupan bersosialisasi dengan orang banyak. Nah, kalau kita misalkan gini, hanya kita mengikuti di dalam kehidupan nyata atau sosialisasi kepada masyarakat, tapi di dalam keheningan kita tidak diimbangi dengan renungan, ya sama aja, kita nggak mau menggali kekurangan kita di mana, kesalahan kita di mana, apa yang perlu saya perbaiki. Nah itu, nah akhirnya di hari kelanjutan itu ada peningkatan level, nah gitu. Nah itu akhirnya apa terjadi, tingkat peningkatan level kesadaran orang. Berarti tirakat itu tujuan atau jalan? Jalan ya? Iya. Oke. Karena banyak orang melakukan niat tirakat Mas dengan tidak makan dan tidak minum, padahal dia tidak punya tujuan apa-apa kecuali dekat sama Gusti. Tapi tidak sedikit sing error ya Mas otaknya. Serius itu Mas. Nah, tapi kan piye jelasone? Apa mungkin karena terlalu berlebihan, kudune wis 12 jam wis nang diakhiri tirakate, kuwi sampai 24 jam, sampai kadang ada yang 2 hari, 3 hari. Kan orang kapasitasnya beda-beda Mas. Iya. Karena gini, kadang-kadang orang sekarang ini terbawa budaya, karena budayanya sudah melekat itu, tapi tidak memahami esensi dari tirakat itu sendiri, gitu. Jadi ibarat ya saya bilang tadi, ngelakoni tapi nggak
menjalankan tapi tidak mengerti esensi atau arti yang sebenarnya tirakat itu sendiri, akhirnya apa? Kosong. Misalkan gini, kita puasa, ya kan, untuk agar kita mungkin dosa-dosanya kita berkurang, dibatasi oleh waktu misalkan 1 sampai 40 hari atau 1 sampai 30 hari, ya kan. Di kemudian hari setelah itu bikin dosa lagi, berbuat buruk lagi, kan percuma. Lebih baik kita melakukan tindakan pengendalian diri untuk berbuat sedikit demi sedikit. Itu langsung tujuannya ya Mas? Iya, sedikit demi sedikit, tapi ada peningkatan, tetapi tiada henti. Iya. Karena tiada hentinya itu wong Jawa nek ngrasane rasa rumangsa. Kan gitu. Lah kalau orang Jawa, orang bahasa Indonesia itu kesadaran diri kita sendiri sebenarnya. Iya. Jadi ya itu biar kita menjadi terbangun diri kita sendiri, untuk diri kita sendiri juga bermanfaat buat orang lain kan. Jadi ini saya konfirmasi ke Mas Tinus karena saya melihat banyak orang yang laku tirakat dengan tidak makan dan tidak minum, tapi satu, kepeduliannya terhadap orang lain sangat rendah. Nah, dan itu banyak sekali model begitu. Makanya saya pengen ada kesadaran bahwa tirakat itu harus diwujudkan, langsung diterjemahkan dalam perbuatan, gitu ya Mas Tinus. Iya, itu makanya kan malam kita renungi dulu. Nah, besok saya melakukan apa ya, kan gitu kan. Terus kebetulan di kehidupan sehari-hari kita nggak sengaja nih, kadang-kadang kita makhluk nggak sempurna ya, kadang-kadang melakukan kesalahan yang mungkin tidak kita sadari. Terus kita renung lagi, aku tadi ngomong berbuat gini sama orang nggak ngenain, saya rubah lagi. Karena kadang-kadang di dalam kehidupan sehari-hari itu yang sulit kita kontrol adalah emosional. Karena gitu ya, di kehidupan sehari-hari kan kita harus bertemu dengan orang ini, orang si A, si B, si C. Kan kita untuk mengendalikan emosional itu harus bisa menyeimbangkan dari orang-orang itu. Jangan sampai kita bertemu dengan si A, kita mengikuti dengan karakter kita bertemu dengan si B, kita mengikuti dengan karakter kita. Nantinya akhirnya jadi benturan terus. Kalau kita bisa menyesuaikan si A, si B, orang ini, misalkan saya bertemu si A, saya harus berbicara dengan si A begini, si B begini. Jadi jangan ego diri dengan karakter yang kita miliki. Nah, itu sifat-sifat yang sulit dikendalikan di dalam emosional manusia. Oke, bisa ditangkap. Nah, jadi esensinya sebenarnya kita disuruh puasa itu supaya kita punya kebiasaan untuk ngerem, gak ngegas terus. Nah, itu ya Mas ya. Nah, awalnya saya dulu waktu wawancara orang Samin itu saya bingung Mas. Gak tahu poso ya Mas. Posone itu ya pengen ngerasani tonggone dimpet, pengen duwe pikiran elek. Saya sendiri itu dari sekian sampai sekarang nggak pernah puasa. Pernah puasa malah tibol, malah tabrak tenan. Aku pernah ya, kan aku sering komunikasi dengan yang saya tuh gini, yaitu ya saya deket sama yang gereja ya. Saya pernah puasa ngebleng mutih gitu. Ger, kowe njalukmu apa? Lah saya pakai dewe gitu loh. Kok aku dikei pertanyaan ngono kan gitu kan. Berarti aku punya keinginan gitu kan. Wis aku rasa poso lah ngono. Lah akhirnya saya berpikir, oh, wong urip orang hidup itu yang dibutuhkan adalah bagaimana kita memperbaiki segala kekurangan-kekurangan kita dari sedikit demi sedikit, hari ke hari. Kita menjalani kehidupan sehari-hari, ya kan? Kita renungi di malam hari. Karena malam merenung itu sangat penting bagi setiap orang. Makanya orang dulu itu orangnya bijaksana dan dewasa. Karena pengendaliannya juga lebih kuat. Karena dulu nggak ada hiburannya emang jangkrik kan gitu kan. Sekarang ada TV, ya kan, ada HP. Sekarang aja orang nggak pegang HP 1 jam aja bingung kan gitu kan, ketergantungan. Nah itu bagian dari termasuk dogma itu juga. Kalau zaman dulu orang masih bertapa Mas di hutan-hutan gitu ya, itu kan wajar sesuai kondisi ya. Di era saat ini, menurut Mas Tinus masih wajar atau sudah harus berganti gayanya? Tergantung menyesuaikan dia punya tanggung jawab keluarga enggak gitu kan. Karena mengikuti kehidupan kita sehari-hari, kita kebutuhan sekarang sama dulu kan beda. Dulu kan
nggak terlalu bekerja keras bisa mendapatkan, bisa makan, bisa itu kan. Kalau zaman sekarang kita nggak kerja nggak bisa makan kan gitu. Harus bisa menyesuaikan. Jadi ada balance gitu loh. Iya. Makanya orang dulu ya ada perenungan. Makanya kan kalau kita perenungan, kita terapkan ke kehidupan sehari-hari, perenungan lagi kita hidupkan sehari-hari. Nah itu nanti akan timbul suatu kedewasaan dan kebijaksanaan di dalam diri kita. Kalau kita sudah mencapai tingkat kebijaksanaan, nah kita bisa menjadi pribadi yang menurut orang itu cocok untuk menjadi sebuah pengayoman. Akhirnya menjadi sandaran, tempat sandaran seseorang, bagi seseorang. Oh aku sama misalkan Mas Indra aku kok nyaman ya. Akhirnya jadi pribadi-pribadi yang menyejukkan yang dicari oleh orang. Nah itu. Bertapa itu penting, tirakat itu penting, tapi yang lebih penting lagi adalah aksi nyata, memberikan manfaat dan kebahagiaan kepada sesama. Nah itu. Nah, buat apa kalau hanya untuk dirinya sendiri, lesu terus kayak Pak Dewi. Ya itu tadi hidup itu Pak, diserap, dianalisa, diterapkan, kan gitu. Ya, masuk ke pertanyaan selanjutnya Mas. Sebenarnya orang diciptakan Tuhan gitu kan, maksud daripada kehidupan itu yang dicari apa sih sebenarnya Mas? Tentrem itu satu-satunya. Terus nek wis tentrem kate lapo Mas? Loh, orang tentrem itu karakternya banyak kan. Ya namanya tentram itu sugi kayaknya kayak apa, kalau nggak bisa merasakan tentram di hati ya percuma. Begitu juga ketika kita diterpa penderitaan, walaupun di dalam kesederhanaan kita bisa merasakan rasa bersyukur, itu tentram. Karena gini, tentram itu ketika orang itu bisa menerima keadaan apa yang terjadi dan bersyukur. Ya kita bisa menjalani kehidupan itu, yang penting ada usaha, ada keseimbangan. Ya makanya ujian yang urip ini kalau dilebihkan akan menjadi orang godaan itu. Harus mengalami dikit 100 kasih 100 kurang, kasih 200 kurang, nggak rasa bersyukur. Akhirnya apa? Ketentraman itu akan hilang gitu kan. Jadi harus sifat menerima itu rasa bersyukur. Mane katentremaning urip dumunung ana ning katentremaning ati kan. Kamulyaning urip dumunung ana ning katentremaning ati. Jadi kalau orang sehebat apapun, sesakti apapun, sekaya apapun, kalau nggak menemukan ketentraman, itu hidup itu sia-sia gitu. Nah itu yang namanya surga. Di surga itu nggak kok neng akhirat untuk enggak. Surga dan neraka itu sebenarnya ada di dunia nyata ini. Ketika kita bisa menikmati kedamaian di dalam dunia nyata ini, itu namanya surga. Ketika kita masih berpikir jelek, kita masih mempunyai kesedihan, harus meratapi keadaan kehidupan yang seperti ini, nelongso kalau orang Jawa bilang, ya akhirnya tidak menemukan ketentraman, akhirnya timbul ya itu neraka. Ya kan, nerakanya orang hidup ya itu. Banyak ya kita mencari surga, surganya yang mencari siapa? Ya diri kita sendiri, bukan karena orang lain, karena semua kehidupan itu tergantung pada diri kita sendiri kan gitu. Sejati ini uripi dhewe mung kancane akeh kan gitu kan. Nah, sejatinya hidup kita itu sendiri, bahagia, nasib, susah, senang, sedih, apapun itu tergantung pada di dalam diri kita. Makanya di dalam kehidupan kita harus ada balance atau keseimbangan. Jadi ada keselarasan dalam pikiran kita, rasa kita, karsa kita. Kalau kita bisa menselaraskan dalam pikiran kita, sering-sering kita merenungi, sering-sering kita menganalisa, nanti akan ketemu dengan sendirinya. Oh, aku ki kudu ngene iki, aku harus begini. Akhirnya semakin hari dicoba terus. Jangan ada rasa bosan. Dan itu makanya harus ada kesadaran diri. Niat itu harus ada kesadaran diri, jangan hanya niat yang sesaat gitu karena keadaan. Tapi kalau